Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me Ardi Didi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pelaksanaan UMPTKIN 2020 secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh pihak UMPTKIN. Untuk kalian yang penasaran, simak video ini hingga selesai. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan bel notifikasinya, di like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, happy watching and enjoy. Baiklah teman-teman semuanya, setelah kita menunggu lama karena wabah COVID-19 ini atau corona, akhirnya pihak UMPTKIN mengeluarkan tanggal resmi tentang pelaksanaan ujian UMPTKIN, yang mana di sini aku sudah dapat dari Instagram UMPTKIN 2020. Ini akan aku bacakan untuk kalian semua. Sorry silau ya. Nanti aku bacain aja, atau kalian bisa follow di Instagram UMPTKIN 2020, atau kalian juga bisa pantau di website UMPTKIN di Google seperti itu. Dan di Google itu guys, di website resmi UMPTKIN 2020, di situ ada kuota penerimaan mahasiswa barunya. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa cari jurusan apa yang kalian inginkan, universitas mana yang ingin kalian masuki. Dan juga di sana juga ada tata cara panduan pendaftarannya juga. Jadi di sini kita akan mulai membahas terlebih dahulu mengenai jadwal pelaksanaan UMPTKIN 2020 yang terbaru. Di sini teman-teman semuanya dikatakan pendaftaran atau pembayaran dimulai dari tanggal 1 Mei sampai 30 Juni 2020. Kurang lebih 2 bulan, lama banget ya guys. Kalian punya waktu yang panjang untuk mendaftar UMPTKIN ini. Bisa lah kalian daftar siap lebaran kan biar dapet THR. Terus teman-teman semua, cetak kartu ujiannya dimulai dari tanggal 1 sampai 9 Juli 2020. Seperti itu. Jadi kalian daftar, terus nanti cetak kartu ujiannya. Setelah kalian daftar, mengisi apa yang harus diisi di websitenya nanti, baru dicetak kartu ujiannya dari tanggal 1 sampai 9 Juli 2020. Terus pelaksanaan ujiannya 15 sampai 22 Juli 2020. Nah, ini yang agak sedikit membuat kita bertanya-tanya teman-teman semuanya. Karena apa? Tahun lalu, tahun 2019, aku tes UMPTKIN itu hanya sekali dan itu menyeluruh se-Indonesia. Nggak sampai 15 sampai 22 Juli 2020. Ini tadi mungkin karena wabah COVID-19 ini, jadi mereka membuat jadwal seperti itu biar nggak terlalu banyak orang berkerumun saat ujian. Jadi masih kayak social distancing gitu juga kan, pembatasan fisikal gitu. Jadi maybe kalian yang cepat daftar akan cepat mendapatkan jadwal ujiannya, dan yang lama-lama bisa mungkin di akhir hari dimana UMPTKIN selesai sampai 22 Juli soalnya kan. Kurang lebih dari sekarang ini masih April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan lagi teman-teman semua. Kalau kalian prepare dengan baik, insya Allah kalian bisa lulus UMPTKIN ini. Masya Allah. Terus pengumumannya dari tanggal 28 Juli 2020. Pengumumannya tanggal 28 Juli 2020. Kurang lebih, wow cepat juga pengumumannya teman-teman. 6 hari setelah kalian tes, kurang lebih 10 hari lah. Wow, magic. Terus kalau kemarin tuh kami pengumumannya yang lama, terakhir ujian tuh akhir Mei kalau nggak salah. Pengumumannya awal Juli, tanggal 1 Juli kalau nggak salah. Kurang lebih kami nunggu sebulan. Ini kalian cuma nunggu 1 minggu doang untuk pengumuman. Dan prepare kalian itu 4 bulan dari sekarang. Wih, kelewat banget. Senang banget pasti kalian tuh. Prepare harus bisa lebih baik, harus bisa dapat universitas yang kalian mau, jurusan yang kalian minati. Terus setelah kita mengetahui jadwal pendaftarannya kan, kita akan lihat dari alur pendaftarannya. Di sini dikatakan yang pertama tuh calon peserta mengisi biodata secara online di laman pendaftaran http://www.ptkin.ac.id. Pokoknya kalian kalau mau ke websitenya bisa ketik aja di Google itu kayak UMPTKIN 2020, nanti tuh kalian akan langsung dibawa ke websitenya. Kayak SBM kan, kalau kalian ketik SBMPTN 2020 langsung nemu tuh paling atas biasanya websitenya gitu kan. Terus
Di sini dibilang setelah kemudian kalau kalian sudah mengisi biodata secara online, kalian akan mendapatkan nomor SIP instruksi pembayaran. Slip instruksi pembayaran atau SIP itu nanti akan kalian gunakan untuk membayar di bank terkait dengan UMPTKIN. Di poin yang kedua juga dibilang, calon peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran Rp200.000 di seluruh kantor cabang BNI di Indonesia. Nah, bank yang terkait itu ternyata BNI, teman-teman semuanya. Tapi kalian jangan khawatir. Berdasarkan pengalaman aku kemarin tuh nggak transfer dari BNI, tapi aku transfer dari BRI Link. Karena dari kampungku itu ke BNI itu jauh, jadi ada BRI Link, aku transfer dari BRI Link. Dan ternyata bisa. Kalian bisa coba cara itu dengan, pokoknya nanti nomor slip instruksi pembayarannya jangan sampai hilang, karena itu nanti akan digunakan untuk membayar PTKIN ini. Seperti itu. Terus yang ketiga, memilih jurusan IPA atau IPS, menentukan program studi di PTKIN yang dituju dan lokasi ujian. Setelah kalian bayar, kalian bisa masuk lagi ke webnya untuk mengisi program studi apa yang ingin kalian ambil dan tesnya mau IPA atau IPS, di universitas mana yang mau kalian pilih, serta lokasi ujiannya mau di mana, seperti itu. Contoh lokasi ujian nih ya, aku kan di Sumatera. Semisal nih aku nggak ngambil di Pekanbaru, jadi aku semisal ambil di Medan semua kan. Tapi aku masih bisa tes di Pekanbaru, karena apa? Karena Univ Medan itu, UIN Medan, kan masih di Sumatera. Jadi kita bisa numpang ujian doang di universitas di kampung kita, di provinsi, seperti itu. Tapi kalau kalian memang mau ambil misalnya nih UIN Medan, UIN Riau, terus UIN Aceh, tapi kalian mau ujian di Pekanbaru bisa, nanti pasti kalian ujiannya di UIN Riau selagi kuotanya masih ada kan. Kalau kuota nggak ada kayak di Medan kemarin tuh, dia ujiannya bisa sampai ke sekolah-sekolah man gitu kalau kuotanya udah penuh di kampus. Tapi ini kan memang udah dibagi kan dari 15 sampai 22 Juli, mungkin nggak akan ada kepenuhan kuota gitu, maybe loh ya, tapi kita kan nggak tahu. Pantengin aja terus informasinya di website UMPTKIN 2020 dan juga di Instagram UMPTKIN 2020. Terus setelah kalian menentukan jurusan IPA atau IPS yang mau kalian ujiankan, serta memilih program studi dan PTKIN yang dituju, kalian itu baru bisa mencetak kartu peserta PTKIN. Itulah syaratnya kalian bisa ikut seleksi PTKIN nantinya. Kartunya jangan sampai hilang, karena biasanya kalau kita mau tes itu diperiksa kartunya. Dan juga teman-teman sini ada yang ternyata tahun ini tuh nggak ada ujian campuran I atau IPC, dia hanya IPA dan IPS. Berarti kalian tuh harus benar-benar bisa memilih ujiannya itu IPA apa IPS. Kalau tahun lalu itu masih bisa IPC, teman aku ada yang pilih IPC. Kalau IPC itu kan dia 3 kali ujian, TKD, kemampuan IPA dan IPS. Tapi kalau IPA dan IPS dia cuma TKD sama IPS gitu aja. TKD sama IPA juga gitu aja, cuma 2. Gitu teman-teman. Terus setelah itu, yang kelima, mengikuti ujian di lokasi yang dipilih sesuai tanggal, hari, dan sesi yang tertera di kartu peserta PTKIN. Nah, nanti setelah kalian selesai ini kan udah dapat kartu pesertanya, disitulah kalian nanti ujiannya gitu. Nanti pihak PTKIN lah yang menyesuaikan tanggal kalian, hari, dan sesi gitu. Terus yang keenamnya, peserta tidak dapat memindah tanggal, hari, dan sesi ujian yang tertera pada kartu peserta dengan alasan apapun. Jadi kalau kartu kalian udah kalian cetak, kalian nggak akan bisa lagi pindah mau ke univ mana ujian, pindah mau hari apa, nggak bisa. Kalau kalian mau pindah, kalian harus daftar ulang. Itu pun kalau masih buka pendaftarannya nanti. Jadi kalian harus benar-benar bisa memilih di mana kalian mau ujian dan ujian apa yang mau kalian pilih gitu. Maksud ujian apa yang mau kalian pilih, jurusannya IPA atau IPS gitu. Jangan salah kaprah loh ya. Terus materi tesnya teman-teman semua. Di sini ada tes kemampuan dasar yang meliputi verbal dan kuantitatif, serta ada bahasa Arab dan Inggris, dan juga ada tes IPA, matematika dasar dan IPA terpadu. Terus IPS-nya ada matematika dasar dan IPS terpadu. Wawasan keislamannya ada sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan akidah akhlak. Nah, kalau kalian yang udah aku kirim soal PTKIN 2018 dan 2019, maybe ini masih saling berkait-kaitan teman-teman semuanya. Karena tahun lalu pun kalau nggak salah hampir sama juga sih ujiannya. Atau aku lupa ya, kayaknya hampir sama sih. Sejarah kebudayaan Islam, fikih, akidah akhlak, matematika dasar, IPA IPS terpadu, Arab dan Inggris, serta verbal dan kuantitatif.
Jadi teman-teman, itulah di sini udah jelas banget ada materi tesnya. Kalian nggak perlu pusing, atau kalian yang udah punya soal, kalian bisa pelajari soal itu, atau kalian mau cari referensi lain pun bisa yang masih terkait dengan materi tes ini. Verbal kuantitatif, bahasa Arab, bahasa Inggris, MTK dasar, IPA terpadu, IPS terpadu, sejarah kebudayaan Islam, fikih dan akidah akhlak. Seperti itu. Dan aku yakin kalian semua pasti bisa, karena waktunya itu kan masih panjang, 4 bulan lagi dari sekarang. Bener-bener kalau kalian sebulan aja itu bisa khatam 2 materi tes ini, 4 bulan ke depan kan kalian udah bisa matang banget, udah siap banget untuk ujian UMPTKIN. Kalian harus semangat teman-teman semuanya, jangan daripada kalian rebahan-rebahan aja, kan ngerjain apapun bagus, coba ngebahas soal UMPTKIN, coba terus cari-cari referensi untuk menjawab soal UMPTKIN ini. Sekarang kan udah banyak juga yang sharing tentang UMPTKIN kan di website maupun di YouTube. Maybe kalian bisa jadikan mereka juga sebagai referensi kalian lainnya gitu. Karena kan beda orang, beda persepsi, beda orang juga gitu kan. Jadi kalian bisa ambil ilmu yang positif dan buang yang negatif gitu. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika masih ada yang kurang, bisa ditanyakan di kolom komentar atau follow aku di Instagram @arden18_. Nanti bisa DM nih, mau soal UMPTKIN pun nanti bisa DM di Instagram aku, kan aku kirim. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya di subscribe, like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Don't forget to follow my Instagram @arden18_.